Baik lagi di Tanya Bintang Tamu. Gokil. Simple aja bang. Hah? Simple. Tanya bintang tamu tuh ngapain sih, Ler? Tanya Bintang Tamu tuh kayak gue nanya bintang tamu 5 pertanyaan. Oke. Entah pertanyaannya yang dilematis, entah pertanyaan yang formalitas, entah pertanyaan yang beban. Kayak Jupri kan kemarin gue tanya gitu, kalau disuruh jadi opener, lebih milih opener Panji apa opener Ernest? Aduh, dua-duanya sama-sama gede lagi gitu. Oh, gedean mau sidik lah. Iya sih. Ya, Kali ini bersama Barry William, gokil. Mantap. Dani Wahyudi. Dani Wahyu Nugraha. Dani Wahyu Nugraha. Yoi. Barry William. Dani Wahyudi mah Deni Cagur. Deni Wahyudi. Emang iya? Deni Wahyudi Deni namanya. Kang Deni. Kang Deni. Gue lihat juga lu kemarin ini bikin konten sama Kang Deni. Iya, main ke rumahnya. Ngobrol motor biasa. Komik-komik tuh banyak yang main ke sana ya? Banyak. Mau ke sana? Oh. Ayo. Saya juga mau bikin konten lagi soalnya. Tapi gue nggak ini sama Kang Denny nggak. Nanti bisa Nggak lah. dekat. Marcel. Ngomong sama Marcel. Orang dalam. Emang Marcel orang dalamnya nih. Iya kan, Marcel orang dalamnya. Nah kali ini gue bersama Barry William. Barry William ini adalah seorang stand up komedian Suci 5. Suci 5. Generasi Regen, betul? Generasi Regen. Generasi Regen. Sekarang enak nih kita ngomong generasi Regen, orang udah bisa Iya, pada tahu. iya. Gua kemarin ngobrol sama Wira kayak enak ya Wir sekarang ya Wir, maksudnya si Wira juga cerita. Sekarang kalau ditanya lu suci berapa? Suci 5 itu siapa ya angkatannya? Regen bisa nyebut. Oke. Dulu tuh enggak. Dulu tuh kita kalau bilang Regen yang mana ya? Oke. Rahmat. Oh, Rahmat. Dulu tuh gitu Ler, ada masanya. Iya. Sekarang kan Regen sudah set. Iya. Regen lah. Kemarin juga gue kan ini sama Rahmat kan, ngobrol sama Rahmat. Dia juga sama ngomong gitu. Sekarang tuh orang udah gampang gitu. Generasi siapa? Generasi Regen. Iya, bener dulu kan Dodit gitu gituin. Sekarang tuh Suci 5 udah udah Regen lah. Iya. Oh, Regen tuh suci gitu. Gitu responnya gitu. Aduh, gila. Memang ya. Sekarang Regen melejit banget. Nah, lu mau melejit apa melesat? Melesit Iya, tadi iya, melesit. melesit. Lu ngomong melesit kan? Melesat. Iya, Oh, melesat iya. pesat maksudnya. Set. Iya gitu. Barry ini selain komika atau stand up komedian Suci 5, dia juga seorang vlogger ya. Bisa lu nggak mau sebut vlogger ya? Enggak, gua nggak tahu ya. Orang yang suka bikin konten motoran gitu lah. Ya bisa dibilang vlogger sih, tapi intinya sih gua konten mendokumentasikan perjalanan. Mendokumentasikan perjalanan Untuk ditonton sendiri, udah gua gitu aja. Tapi yang dikendarai motor. Senangnya naik motor. Gue ngikutin channel lu dari subscriber lu 3.000 kalau nggak salah. Sampai sekarang berapa bang? 19.000. 19.000, gila sih perubahannya. Lama Ler itu hitungannya. Gue juga ngerasa gitu. Itu mah hitungannya lama kalau lu lihat sekarang YouTuber lainnya kasar gini. Lingkup kecil aja deh, komik yang bikin YouTube. Banyak. Maksudnya pergerakannya tuh beda, mereka lebih cepet. Oh, maksud lu komika yang bikin YouTube? Iya. Secara kan kalau dibilang duluan kan gue duluan. Iya betul. Gue ada Jawin, ada siapa. Betul. Tapi ya gitu, gue memang tidak yang mengkonsepin ini benar-benar cuman untuk dokumenter. Gue tuh kiblat gue Erik Sukamti lah. Iya, gue pernah ngeliat Kang Erik di vlognya. Mas Erik dong. Mas Erik vlognya waktu ke mana? Jogja tuh. Stand up gunung. Bukan. Stand up hutan. Dia datang ke daerah ituin Kang Iwan Fales, Om Iwan. Proyekan emang bagus sih vlognya. Iya makanya gua tuh ngelihat ini kok YouTube sebagai buat dokumentasi pribadi aja. Mas Erik banget lah kiblat gua. Jadi memang apapun videonya selama gua mau bikin ya gua bikin. Berarti jadi makanya nggak ada konten tertentu. Kiblat lu berarti Erik Sukamti ya. Bentar lagi juga lu bikin lagu ya, denger. Langsung ya. Iya benar. Emang gua mau di piercing sih di sini gede segini. Gua mau pakai gigi perak ya kan. Atau udah mulai dikit-dikit. Bentar lagi tulis Unstoppable di sini. Iya, terus bikin lagu yang tentang ada semoga kau di neraka. Selain vlogger jalan-jalan menggunakan motor, juga Barry adalah seorang ini ya sama Bang Panji ya. Terlibat di satu kesatuan. Kerja lah. Apa sih namanya? Juru bicara manajemen, bukan kan? Oh, bukan lah. Comika.id. Ya. Jadi buat teman-teman semua yang apa sih Comika.id itu? Nah, Comika.id itu adalah sebuah platform. Betul. Ya, platform di mana wadah kita untuk menjual karya-karya kita. Betul. Kasarnya gitu ya. Oh ya, lu kalau mau ngelihat karya-karya stand up komedian, album-album stand up spesialnya, betul. Ada semua di sana. Betul. Ya. Jadi Bang Barry kerja di sana ya. Betul. Nah,
Kalau misalnya mau nonton vlognya juga ada di Jackie Bar, ya kan? Jackie Bar. Barry William, searching Barry William. Next, pertanyaan pertama nih. Langsung pertanyaan pertama. Kalau ditanya orang, lu kan tadi bilang kan, lu mendokumentasikan buat pribadi gua. Kalau misalkan ada yang bilang gini, lu mah ngevlog buat AdSense, setuju atau enggak? Setuju dong. Tapi kan lu bilang tadi ya buat dokumentasi gue pribadi. Iya, tujuan awalnya itu. Tapi kalau ada duitnya ya ambil, kenapa enggak? Jadi nggak munafik ya? Ya bukan munafik, kan gue nggak bilang gue nggak mau ya, AdSense. Betul. AdSense. AdSense. Yeah. Gue tujuan awalnya adalah untuk bikin dokumentasi pribadi. Tujuan tapi awalnya taruh itu YouTube. Kebetulan dapat duit Ya gue ambil. Nah masalahnya ada beberapa public figure yang kalau tanya, lu kan dapat dari AdSense, mana? Gue mah nggak pernah pakai duit AdSense, nggak gue pegang-pegang gitu. Makanya gue tanya, lu kalau nggak dipegang, manajernya kan yang megang, bukan dianya. Iya, pantesan dia pede ya. Nggak gue pegang. Gue mah nggak pegang, manajer gue yang padahal megang. Ada terusannya ya. Kitanya aja yang nyangkanya, oh dia berarti nggak menggunakan duit AdSense. Gue tuh awal-awal bikin YouTube tuh sampai berapa tahun tuh baru ngerti caranya daftarin AdSense. Baru ngerti cara monetize, jadi dulu tuh sempat udah sempat bikin berapa puluh video, 40 apa 50 video. Gue baru ngerti, oh ternyata bisa dimonetize, oh ternyata bisa daftarin AdSense. Jadi tuh pas gue baru daftar AdSense, duitnya ternyata udah numpuk. Aduh gila. Karena kan gue nggak pernah nggak pernah diotak-atik. Gue ngupload aja, bikin aja. Berapa tuh uang pertama? 1.300.000 udah? Enggak, lebih, Ler. Wedan. 6 juta. Gila. Jadi kayak udah numpuk lama gitu kan. Dulu kan viewer gede kan gara-gara dokumentasi acara stand up, sering jalan-jalan. Gede. Nah, gue nggak tahu cara monetize. Begitu lo tahu monetize, begitu gue tahu, gue lihat push. ada 6 juta, begitu turun langsung brek 6 juta. Baru itu semangat lagi. Iya, lumayan nih, baru. Berarti enggak, gue pikir tadi lu bilang kayak YouTube gue tuh buat galeri gue, buat dokumentasi gue, dalam artian tuh gue tidak mengandalkan AdSense untuk mobilitas ini gitu. Memang enggak. Oh enggak lo. Gue tuh kebanyakan bikin konten jalan-jalannya pakai duit gue sendiri emang. Duit pribadi. Iya emang tujuannya tuh gini. Gue pengen jalan kemana, terus gue bawa kamera, buat kalau misalkan gue mau nonton lagi, gue mau inget-inget, ada. Oke. Gitu. Karena gue juga nyimpen filenya di hard drive, nggak cuma di YouTube. Gue nyimpen di hard drive juga. Jadi kalau suatu saat di YouTube katakannya hilang, gue masih punya. Kalau hard disk gue nggak rusak. Duit dari AdSense mah tambahan aja kalau buat jajan-jajan. Ya kan ada pemasukan pasif kan, lumayan, manfaatkan aja. Iya benar. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ya pakai duit AdSense emang nggak apa-apa. Iya gitu. Karena kan ada orang yang emang bikin YouTube buat nyari duit, ada yang emang bikin YouTube cuman buat bikin sesuatu tapi ada duitnya, ya udah gitu. Iya betul. Nggak masalah, nggak ada yang salah. Atau ada yang bikin konten YouTube tanpa menerima spesial pun dari AdSense. Ada. Kang Soleh? Iya. Baru udah memegang dia gini ya kan. Dia tuh sebenarnya tadinya mau ada duitnya, cuman ternyata ada masalah apa masalah gitu. YouTube. Akhirnya udahlah biarin, gue bikin aja gitu. Oke. Jadi nyari duitnya bukan dari AdSense. Iya, ya betul, itu poin gue itu. Kalau misalkan tolok ukur dia di AdSense, harusnya ketika dia tidak dapat AdSense dia tidak berkarya lagi, betul kan? Stop, udah ngapain orang nggak dapat apa-apa gitu. Berarti gua sama lu sepakat ya kalau kita tetap menggunakan AdSense. Iya, kalau gue mah menggunakan, gue kan tidak ada declare. Gue nggak nyari, bukan buat nyari AdSense. Gue bikin video, kalau ada duitnya gue ambil, kalau nggak ada ya udah. Ya, Konten video gue aneh-aneh Ler sekarang. Masa sih? Iya. Motor terus? Enggak. Oh yang itu, yang lo diem sama Alip, sama Hibzi, sama Rispo. Ada yang gue konten. Pokoknya ini konten yang gue bikin adalah konten yang memang pengen gue bikin. Jadi nggak pernah gue nih, kalau lu lihat video gue nggak pernah ada nyuruh kayak jangan lupa like, komen, ayo. Benar. Gue nggak pernah gitu. Nggak pernah ngemis itu. Gue nggak mau, bukan ngemis. Gue nggak mau nyuruh orang like, komen karena gue nggak mau lu suruh-suruh. Gue nyuruh lu like, komen. Ntar lu, bang bikin konten ini dong bang. Nggak mau gue mau bikin apa yang gue mau. Benar. Kalau gue gitu. Benar. Mau angka gue kecil, viewer gue berapa, gue nggak peduli. Bodoh amat ya. Iya benar. Bang viewer lu segini apa? Bang viewer lu kok lebih gede dari subscriber lu? Bodoh amat. Urusan lu apa? Iya betul. Itu lu kecil dua-duanya. Itu alasan lu kenapa di akhir video nggak pernah bilang gitu ya? Nggak pengen aja, emang nggak pengen juga. Gue nggak pengen nyuruh orang. Menurut gue
Ya kalau emang dia suka dia akan gitu sendiri, nggak perlu gue ingetin, nggak perlu gue suruh. Dan dia jadi biar lu juga nggak usah so ide kayak nyuruh bikin ini, bikin itu, bikin ini, nggak usah. Gue aja nggak pernah nyuruh lu. Pokoknya kalau ada nikmatin, nggak ada jangan maksa gitu ya. Inilah. Komen suportif ya udah, kritik ngapain sih lu kritik? Fungsinya apa? Mendingan lu ngasih gue duit. Iya, lebih jelas. Kok kameranya gelap? Ya lu beliin kameranya kalau mau terang. Iya benar. Setuju gue. Emang ada yang kritik selama ini? Dulu, awal-awal kan kamera gue kan, dulu kan gue mau naruh kamera kan sembarangan banget asal naruh gambar. Jadi gue tuh emang nggak pernah gue konsepin yang rapih dulu. Bang kameranya gelap, bang miring, bang lampunya, bang audionya dong benerin. Tanya ngasih tuntutan doang tapi nggak ngasih duit. Kan kita beli audio kan nggak bisa dengan semangat. Iya benar atau pakai komentar nggak bisa. Iya, nah, kalau gue sih gitu aja. Maksudnya YouTube nggak terlalu gue pikirin lah. Betul, berarti kalau yang suportif gue terima, yang kritik ngapain lu kritik, sono aja lu cari yang lain kalau nggak betah. Atau kecuali kritik membangun kali, kayak misalkan nggak ada kritik membangun tuh. Kayak misalkan gini, misalkan lu ngomong bang, kayaknya nih harus disensor. Apa nggak lu dengar juga itu? Apanya yang karena gini, kalau gue ngerasa misalkan bang kayaknya ini harus disensor, pasti gue udah nanya, misal gue ngobrol sama lu nih, terus ada kalimat yang nggak gue sensor, tapi orang bang ini nggak disensor. Karena pasti gue udah nanya duluan ke lu, ada yang dulu masalah nggak? Karena sebenarnya gue udah tahu masalah gue apa, cuman nggak ada yang bisa gue lakukan, atau memang sudah gue izinin dan ternyata boleh, ya udah kan gue nggak perlu declare semua. Kayak gue bikin video gambarnya gelap, bang pakai lampu dong. Gue tahu harus pakai lampu, tapi waktu itu gue belum punya lampu dan memang tempatnya kondisinya gelap. Gue udah tahu masalahnya, jadi itu tuh bukan kritik, emang komen aja. Banyak orang yang menyalahartikan komen doang tanpa esensi dengan kritik. Kalau gue ngerasanya gitu. Makanya banyak omongan kritik membangun, padahal tidak. Padahal sebenarnya enggak. Tidak membangun juga. Bang, gambarnya coba diinin, kamera ini. Gue tahu masalah gue apa. Gue tahu memang kamera gue waktu itu jelek, minjem. Gue tahu, tapi kan gue belum punya duit buat beli. Masuk akal. Masa gue tiap mau bikin video nyewa? Betul. Gue tahu masalah gue sebenarnya apa, cuman gue nggak perlu ngomong. Iya gue tahu kok kamera gue jelek. Gue nggak males declare gitu tiap bikin video, benar. Capek. Setuju gue. Jadi kalau mengacu ke pertanyaan gue, lo setuju nggak dibilang bikin karya di YouTube tetap ngandelin AdSense? Sebenarnya juga gue nggak setuju dibilang gue bikin karya. Orang gue bikin dokumentasi. Dan intinya kan tetap mengandalkan AdSense. Berarti kita setuju ya? Jawabnya ya. Iya. Itu pertanyaan pertama. Setuju. Pertanyaan kedua, kalau konten di YouTube lo di hire oleh stasiun TV, lo mau apa enggak? Otomotif nih, di hire sama satu stasiun TV, gua bayarin deh konten lu dengan nominal yang fantastis. Diambil atau ditolak? Ambil lah. Ambil, gue mah gampangan. Realistis aja ya. Gue mah gak gini. Kalau misalkan diambil, ya udah bayarin sekian, udah. Gue mikir lagi, bikin lagi yang gue mau untuk di platform gue sendiri, udah beres. Tapi lu nggak sayang? Maksudnya kan kayak lu misalnya yang diambil apa? Misalnya apa? Itu yang motor-motoran blar itu. Yang kalau blar kan yang jalan-jalan. Ya otomotif gitu. Maksud gua program itu dimasukin ke TV. Tapi lu nggak boleh ngupload di YouTube lagi. Karena ini udah diklaim oleh TV. Nggak apa-apa. Lu mau berarti? Nggak apa-apa. Gue bikin lagi aja konten lain. Tapi kan terikat jadinya. Nggak bisa sebebas YouTube lu. Bisa dibatasi. Ya kan udah dibayar. Itu kan kompensasi. Kompensasi resiko, ya? Itu ya udah kalau gue mau sebebas itu ya gue bikin konten lain yang gue bebas yang nggak ada hubungannya sama yang sudah dibeli. Kalau gue gitu aja. Kalau misalkan tayangan-tayangan apa ya, modif motor nih, lu ngomongin motor, modif motor ditayangin di TV, tapi lu nggak boleh bikin lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu nggak sayang tuh sama. Gue bikin konten lain yang berhubungan dengan motor tapi nggak sesuai itu. Kan banyak. Bener. Tapi maksud gue nggak sayang tuh sama memori lu? Enggak, biarin aja. Biarin aja. Toh gue masih bisa lihat kalau pengen nonton. Kan itu tujuannya awal gue bikin. Emang buat ditonton ulang. Jadi kalau misalnya ada TV yang nge-hire, ya sikat aja kalau gitu. Ya tadi lu bilang angkanya fantastis ya. Tapi kalau angkanya enggak, ya nggak usah, ngapain. Di tengah-tengah nih. Nggak usah lah. Nggak usah lah kalau tengah-tengah mah. Gue tuh nggak begitu mau ribet ya. Ya di tengah-tengah dalam artian gini, gue lagi butuh duit atau enggak, udah itu aja. Ya. Kalau gue lagi butuh ya mau ya kayak pandemi kayak gini ya. Sikat aja udah ya. Apapun yang bisa jadi duit. Nah, urusan nanti gimana ntar. Iya betul. Karena beberapa contoh kasus gue pernah lihat bang,
kayak siapa ya? Skut motifnya Gofar. Terus si Emang dibeli? Enggak dibeli. Konsepnya kan kayak TV banget nih. Kayaknya kalau gue kepikiran nih, suatu saat nanti TV bakal ngegayat konten si Gofar itu gitu. Nah pasti kan ada pertanyaan tuh kalau misalkan dibeli, lu mau nggak? Oh iya. Ah enggak, gue ada aja omongan gini Ya, misalkan kayak gue ngobrol motornya gitu di talk show. Iya gitu, tapi lu nggak boleh pakai itu lagi. Iya, gitu. Nggak apa-apa, sikat aja ya. Iya benar. Oke, next. Tiga. Lu stand up komedian, ya bisa dibilang pernah keluar negeri lah ya. Pernah. Iya kan, pernah keluar negeri. Menurut lu lebih enak atau lebih puas pecah di Indonesia, di acara stand up Indonesia atau di luar negeri? Sama-sama pecah nih. Atau mungkin lu ngerasa di luar negeri kayaknya ada pride tersendiri nih gua. Atau gimana? Tetap di Indonesia kalau dibilang lebih puas mah. Lebih puas di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia, karena ketika lu pecah di Indonesia, kayak ya nggak tahu ya. Kalau di luar negeri kan kayak memang mungkin orangnya, aku bingung juga sih gue ngejelasinnya. Tapi gue ngerasa tuh lebih enak di Indonesia gitu. Ya di luar negeri puas juga pecah karena anjing gue di luar negeri bisa mecahin perut sana yang mungkin nggak begitu paham. Gitu. Tapi nggak tahu, ngerasanya tetap lebih enak di Indonesia. Kenapa? Nah itu kenapanya itu gue agak susah menjelaskannya. Kenapa ya? Apa yang lu rasain ketika di luar dan di Indo gitu? Kalau di luar negeri itu cuman lebih ke kayak liburan terus emang sekaligus manggung lah, jadi happy. Kalau di Indonesia kan mungkin ada potensi ntar ketemu lagi sama penonton itu. Kalau luar negeri kan nggak tahu, kita nggak tahu maksudnya kapan ketemu laginya. Apakah mereka akan stay di luar negeri terus, bagaimana? Bukannya justru lu menghibur orang-orang yang tidak tentu ketemu lagi, bakal berhasil lebih puas? Sebenarnya puas juga, tapi ya itu gue nggak tahu, ngerasanya kayaknya tetap lebih enak di Indonesia deh. Tentu jalan-jalan di luar negeri menyenangkan. Betul. Tapi kayaknya manggung tuh di Indonesia lebih enak karena lebih banyak yang bisa relate bahasannya. Karena gue beberapa kali di luar negeri ada bahasan yang nggak begitu relate, padahal kalau di sini kena banget. Betul, setuju. Mungkin karena udah jarang pulang atau ada perbedaan-perbedaan yang udah lama nggak tahu mereka atau nggak update ya tentang itu ya. Jadi beda lah, nggak tahu, ngerasa lebih positif. Di sini tuh gue kadang ngomong sembarangan bisa kena. Karena mungkin ya relate. Betul. Kalau di luar negeri mungkin emang sekarang gitu ya. Ada kayak gitunya. Ngerti gua. Mungkin. Ngerti gua. Tapi kurang lebih gitu. Tapi pernah ngebom lo di luar negeri? Pernah. Masa? Shanghai ngebom. Kota pertama. Berapa penonton? Bicara itu 100 berapa. Nah, itu kapasitasnya 1000, penontonnya 100 berapa gitu. Gue sih ngerasanya ngebom. Mas Panji sih mungkin baik aja bilang enggak lah, emang penontonnya enggak maksudnya ruangannya gede, penontonnya dikit, jadi ketawanya enggak yang padat gitu. Jadi maksudnya kerasa kosongnya gitu ya. Kosongnya. Gue ngerasa udah jelek itu. Kota pertama di luar negeri gue ngerasa kuring. Masa sih? Iya. Kenapa lu bisa ngebom? Padahal kalau dibawain di Indonesia bisa jadi pecah materi itu. Kan setelah itu di Beijing gue pecah banget. Nah, kenapa itu? Nggak tahu gue makanya. Mungkin karena ya itu di Beijing kapasitasnya itu full, kapasitas 235 full. Emang ruangannya kecil dan jadi mungkin terdengarnya padat. Mungkin ada benernya juga Mas Panji bilang itu cuma kerasa kosong aja, kena aja karena ya memang ada yang ketawa, tapi gue ngerasanya ya ini nggak pecah gitu. Ada tapi yang ketawa ada. Itu gitu gue ngerasanya waktu itu di Shanghai. Tipikal penontonnya gimana sih Bang sana? Sebenarnya sih kurang lebih sama di sini. Cuman ya itu mungkin gue perasaan aja dan mungkin itu nervous juga kota pertama. Gue kan opener pertama, kota pertama di tour anjing juru bicara itu. Aduh, lu benar-benar pembuka banget ya, gitu. Ya. Pembuka turnya, pembuka kota pertamanya. Rasanya gitu. Pertanyaan keempat. Sekarang lu ngerasanya nih semenjak kesandung kasus Musang, branding lu lebih banyak orang tahu mana? Bari Motor atau Bari Musang? Bari Musang. Masa? Iya. Motor tetap, tapi orang lebih akrab memanggil gue udah Bari si Musang. Sekarang penonton? Iya, penonton. Atau followers lu? Followers atau siapapun yang gue baru tahu ternyata mereka lebih tahu kasus itu. Gue kemarin di Purwokerto kayak
gue nggak pernah tahu dia nonton stand up atau enggak. Terus? Pokoknya gue lagi di bengkel custom ke temennya Wira di Purwokerto. Terus lu tahu nggak ini siapa? Tahu, Bang Bari Musang gitu. Anjir. Jadi tahu gitu sebenarnya branding Musang tuh luas juga ternyata. Di orang-orang taunya gue Bari Musang, ya udah gue aminin aja. Gue bisa apa? Sudah dilabelin orang seperti itu, terima aja. Tapi lu ngerasa ini nggak sih kayak kan di satu sisi kan kayak ironi ya lu kesandung masalah itu kan, tapi di satu sisi impactnya sebesar ini gitu. Iya. Jadi brand gue nih. Lu ngerasa tau gitu gue bikin masalah lagi atau enggak? Mindsetnya sih nggak gitu ya. Mindsetnya sih bukan atau gitu gue bikin masalah lagi, enggak. Cuman mindsetnya adalah bagaimana sebuah masalah bisa diolah menjadi sebuah hikmah lah. Bagus tuh. Atau pesan. Bagus tuh kalimatnya tuh. Masalah diolah menjadi hikmah. Mantap Dani Beller memang. Ya kurang lebih sih gitulah. Maksudnya tiap masalah pasti ada aja yang bisa diambil. Tapi lu bisa bedain nggak maksudnya followers yang bilang lu Bari Musang itu tahu karena lu musang atau dengan ngeledek, bisa bedain nggak mana yang ngeledek? Nggak bisa. Nyaru ya? Ya iyalah pasti. Bari Musang. Itu. Nah itu manggil apa ngeledek? Ya mungkin ngeledek. Mungkin ngeledek, nggak tahu lah gua. Intinya sih ya gua sekarang mah udah biarin aja orang mau manggil apa kek. Tapi lu udah nerima aja gitu ya? Iya, udah gua aminin aja. Nggak bisa dilawan arus tuh. Susah. Ikutin aja, manfaatin ombaknya tuh. Iya. Ombaknya manfaatin. Aduh. Gue bikin kaos gambar musang laku. Iya ya. Yang mana sih bang? Yang motor? Iya. Yang stand up itu. Atau gua. Iya. Gokil loh. Tapi waktu kasus itu ya, itu sempet rame kan? Heboh tuh. Heboh banget. Nah, gue ngerasa kayak gini bang, agak double standar gitu. Kayak yang itulah banyak yang diomongin Bang Panji juga tuh. Kenapa ketika ada satu binatang yang punya komunitas dibela, tapi binatang yang lain tidak punya komunitas tidak dibela. Kayak gitu. Kayak gue ngerasa kayak ini mah kayaknya kebetulan aja karena ada yang ini. Kalau kasus gue mungkin gue ngerasanya karena gue secara spesifik gue nyenggol komunitasnya, bukan gue nyenggol binatangnya. Walaupun memang yang gue bahas binatangnya di materinya. Gue ngerti ya itu yang di materinya kan gue ngebahas binatangnya ngapain, tapi gue ada sedikit nyenggol perkumpulannya, komunitasnya itu ya kan yang akhirnya menjadi percikan lah. Betul. Itu sangat wajar dan ya setelah diomongin selesai ya sudah. Tapi semenjak kasus itu banyak, gue termasuk ini loh, hati-hati loh kalau ngebahas tentang binatang. Kayak gue punya keresahan tentang nyamuk, kayaknya enggak deh, jangan deh gitu. Kayaknya nggak apa-apa deh nyamuk deh. Kayaknya nggak apa-apa deh. Ada aja bang kadang. Masa sih? Masa lu kalau ada nyamuk nggak refleks begini? Masa sih? Emang ada orang yang ada nyamuk terus? Ih, sana. Masa gitu sih? Ada. Nih vegetarian aja nih. Kalau misalkan kita ngituin buncis, ngituin vegetarian tuh kalau misalkan kita ngituin daging, enak dia. Ya kita kan tujuannya untuk kita sendiri, bukan maksudnya gini, bukan untuk kayak lu vegan ya? Daging. Ya gitu kan. Daging nih. Daging. Daging. Nah, kalau itu orangnya marah wajar karena kita saat itu posisinya adalah meledek. Tapi kalau kita bikin video YouTube, kita motong ayam atau ke vegan, terus vegan ngerasa enak, ya jangan ditonton. Kan kita nggak tahu siapa yang nonton. Iya betul. Iya kan. Kita nggak tahu siapa yang nonton. Setuju. Karena kita maksudnya bukan untuk nyinggung kelompok tersebut, bukan yang kayak yang tadi gue bilang, lu vegan ya, Ler? Nih daging nih, gitu. Nah itu kan, kalau itu mah marah wajar. Tapi kalau gue lagi bikin video nih, masak ayamnya dipotong ya, terus ada orang vegan nonton terus deh, apaan nih kok gini, lu nggak tahu gue? Ya kan emang nggak tahu. Betul. Tapi nggak ada lah orang yang segitunya kayaknya mah. Ada aja bang. Masa sih? Ada. Populasinya sedikit emang. Ya. Next, pertanyaan kelima terakhir ya. Pertanyaan kelima. Stand up comedy, lu lagi manggung di sebuah event besar. Pilihannya, resiko terburuk yang akan lu hadapi, lu lebih pilih mana? Ngebom atau menyinggung? Menyinggung anjing. Kayaknya mah sepahit-pahitnya orang tersinggung, lebih pahit kalau kita ngebom, Ler. Asli, Ler. Nih, kita menyinggung orang, tapi kita pecah banget. Ada yang belain. Iya, itu juga.
Ada yang belain kayak, lu mah emang baperan aja lu mah. Padahal materinya sebenarnya nggak segitunya karena pecah. Tuh penonton ketawa iya, gitu ya. Nah kalau udah kita mah ngebom, anjing pahit. Udah ngebom menyinggung. Itu lagi. Lu lebih pilih menyinggung berarti ya? Kayaknya mendingan itu. Mendingan itulah. Asli. Sepaling nggak enaknya dalam sebuah penampilan, nggak ketawa itu, nggak lucu itu paling nggak enak, paling di bawah. Ngeblank tapi lu masih bisa nyelamatin terus tetep lucu, itu masih bisa tolong lah ya. Kalau udah nggak lucu tuh udah nggak ada lagi, itu udah gagal, udah. Iya. Maksud gue gini, hukuman apa yang akan didapati ketika komika ngebom dan teman-temannya? Kayak misalkan lu abis ngebom nih, terus pas lu balik ke udah abis dihajar pasti, abis apalagi tuh kasarnya panggung gede, kayak G-Confess, LSD, stand up fest. Abis lu sampai ada orang ngebom lebih parah dari lu. Itu tuh, yang kayak gitu tuh, kejadian-kejadian gitu sama anak-anak akan jadi bahasan sampai ada orang berikutnya yang lebih parah dari lu. Oke. Kalau nggak akan berganti tuh. Targetnya bolanya nggak akan pindah. Iya betul. Selalu ke lu terus. Ya, berarti tugas lu adalah berdoa supaya teman lu lebih ngebom. Itu yang akan jadi bahasan. Aduh, anjing berarti. Gitu dah. Iya, lu kalau misalkan gue tanya opsi gitu, lu lebih milih menyinggung berarti ya. Menyinggung asal pecah, ya udahlah gitu, masih ada yang mau belain. Tapi kan gini, kalau misalkan ngebom kan, cuma selewat doang itu mah. Kayak misalkan penonton ngebom juga, ya udah sih, baru waktu itu ngebom, habis itu kan lupa gitu. Dibanding lu menyinggung orangnya sakit hati, yang lu singgung. Nah, menyinggung yang lu bahas ini kan abu-abu kan, belum, kita nggak tahu soal apa. Masalah apa, siapa orangnya, berapa jumlah orang yang tersinggung ini. Oke, misalkan lu di acara Panasonic Gobel Award, lu stand up, terus, nah pilihannya ngebom atau menyinggung Raffi Ahmad. Ngebom. Nah kalau kayak gitu, karena kita semua tahu itu panggung yang sulit. Kalau itu, kayaknya itu panggung yang sangat sulit gitu. Kita tahu panggung seperti itu memang tidak begitu ramah. Untuk saat ini belum ramah untuk komik. Emang ini ya pernah nyaksin ya komik? Teman-teman kan pernah ada yang suka ngisi-ngisi off airnya tuh yang panggung-panggung gede ya, bukan Panasonic Gobel Award tapi sejenis kayak gitu, sejenis yang wording ya. Ada komik kadang suka diisi pas ngisi off air, saya sering denger ceritanya seperti apa. Apa yang lebih parah? Dan rata-rata yang ngebom. Jadi memang sepertinya itu adalah template. Memang kayaknya kita ditaruh di sana pasti memang hanya untuk break. Jangan mengharap lebih. Iya. Ya kan? Ada beberapa orang yang mungkin bisa berhasil, yang memang permainannya memang jago menguasai penonton, tapi ada juga yang memang belum siap. Iya, tergantung jam terbang. Tergantung jam terbang makanya. Iya, kalau kondisinya kayak gitu, kayaknya ngebom terbaik. Gak apa-apa lah, udah pahit sehari 2 hari. Happy hura-hura lupa. Dibanding daripada menyinggung orang yang ya itu, kalau misalnya Raffi Ahmad kita tahu orangnya besar. Ya ngapain nyari rusuh sama orang yang besar gitu. Bener. Nyari penyakit. Benar. Gitu, makanya tergantung kondisi. Sebenarnya tergantung kondisi. Kalau pertanyaan lu abu-abu ya kondisional ininya jawabannya. Berarti kan kalau pertanyaan gue yang awal itu, yang pertamanya adalah ketika lu dihadapkan sebuah panggung yang sangat besar, lagi stand up nih, kemungkinan terburuk yang akan terjadi, lu lebih pilih mana, ngebom atau menyinggung? Itu kan gue nggak ngasih tahu konteks detailnya kayak gimana. Menyinggungnya seperti apa? Karena di saat itu gue ngomong mendingan menyinggung, standar menyinggung gue adalah kasus gue kemarin. Segitu. Mending segitu. Mending lu pilih itu. Iya, kalau kasusnya segua. Nah, kalau konteksnya diubah dengan detail seperti tadi, ya udah, emang pasti ngebom. Bukan milih ngebom pun kayaknya pasti ngebom sih. Iya, kayaknya bukan opsi juga tuh ya. Iya. Kalau gue kayaknya gitu kayaknya. Oke. Ya, terima kasih banyak Barry William udah mau main ke Tanya Bintang Tamu. Dari Barry William, topik obrolan ini semoga bermanfaat semuanya Bang. Thank you udah main ke Tanya Bintang Tamu. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mantap.